Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang etika bisnis internasional. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ziki Anawaf dengan NPM 01010162. Yang kedua ada Rizky Niko dengan NPM 1901010168. Yang ketiga ada Sindu Satrio Utomo dengan NPM 1901010169. Yang keempat ada Aldi Dwi Pamungkas dengan NPM 01010191. Dari tentang etika bisnis internasional. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika dalam bisnis internasional. Teori etika dalam bisnis internasional ada 3, yaitu teori deontologi, teori teleologi, dan teori etika keutamaan. Teori deontologi. Menurut teori ini, cara bertindak dalam suatu situasi tertentu adalah melakukan yang menjadi kewajiban sebagaimana terungkap dalam norma-norma dan nilai moral yang ada. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua, teori teleologi. Teori teleologi ini menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Atau dengan kata lain, menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat yang ditindak tersebut. Dan yang ketiga, teori etika keutamaan. Teori ini mendasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa larangan atau perintah, akan tetapi dalam bentuk teladan moral yang nyata diperhatikan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika bisnis internasional. Etika bisnis internasional ada 4, yaitu yang pertama menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan suku atau budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan dari pihak perusahaan. Yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu norma-norma moral yang umum pada bisnis internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Yang kedua, rigorisme moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum,
Yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Dan yang ketiga, imoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat oleh norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Untuk slide selanjutnya, masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang di bawah biaya produksi, sehingga merugikan produsen lokal. Motif dumping yaitu pertama, penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga. Dan yang kedua, motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Dumping produk tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Dampak dumping yaitu konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah, sedangkan para produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis internasional. Pada prinsip-prinsip bisnis internasional memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip integritas sosial, prinsip kesetiaan, prinsip otonomi, prinsip keadilan. Pada prinsip kejujuran, setiap orang diharuskan kejujuran karena merupakan hal penting dan berpengaruh pada kepercayaan. Yang kedua, integritas moral. Pada integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh elemen pada perusahaan. Kesetiaan, bahwa seluruh elemen dalam perusahaan baik bawahan hingga atasan tidak mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Yang keempat, prinsip otonomi. Etika berbisnis ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Yang kelima, prinsip keadilan. Tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.